Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 1. Perkenalkan, nama saya Natania Valencia Livandianti, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nana, absen 33. Perkenalkan, nama saya Novi Fitri Yulisantika, absen 37. Perkenalkan, nama saya Naswana Pikiran, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ramadanti Azhara, absen 36. Kapasitas produksi dapat didefinisikan sebagai volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu. Contohnya, kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya, sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300. Seat setiap kali trip, atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar dan sebagainya. Yang kedua, daya beli. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang ataupun jasa, menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Contohnya seperti 1. Tingkat pendapatan, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga tingkat kebutuhan, yang keempat kebiasaan masyarakat, yang kelima harga barang, yang keenam mode. Teori pertukaran sosial merupakan teori komunikasi dalam ilmu sosial. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yakni unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, si A memiliki kesulitan saat mengajarkan tugas kuliah. Karena si B memiliki intelektual yang tinggi, maka si A meminta si B untuk mengerjakannya. Sebagai rewardnya, si A bisa saja memberinya uang. Adalah seorang yang bekerja di bidang pemasaran dan memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran. Pengerjaan pemasar adalah mencapai kebutuhan dan keinginan konsumen dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasar meliputi perencanaan dan pelaksanaan periklanan serta menawarkan barang dan jasa. Iklan adalah jenis pemasaran paling umum dan mudah ditemui. 2. Internet. Pemasaran via internet mulai populer sejak era digital MLM. 4. Branding. Peningkatan penjualan produk, pengenalan produk. 3. Riset. 4. Kepuasan konsumen. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu atau bisnis. Contohnya, barang bebas, barang ekonomi, barang konsumsi, barang modal, barang mentah, barang jadi, barang substitusi. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Contoh pasar modern seperti mall, plaza, supermarket, dan sebagainya. Macam-macam pasar satu ini dapat dilihat di mana pasar tersebut hanya menjual satu jenis barang atau barang-barang tertentu saja. Contoh pasar ini seperti pasar ikan, pasar hewan, pasar buah, pasar loak, dan lain-lain. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perorangan, memiliki persekutuan, atau memiliki badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang dipekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Contoh, A. Perusahaan kerajinan rotan mengolah bahan mentah atau rotan menjadi barang jadi, misalnya kursi rotan, anyaman rotan. B. Perusahaan tepung terigu mengolah bahan mentah atau gandum menjadi bahan baku atau tepung terigu. C. Perusahaan roti mengolah bahan baku tepung terigu menjadi roti. D. Perusahaan mobil, pupuk kimia, obat-obatan, dan sepatu. Jenis-jenis tujuan berdasarkan pengelompokannya. Tujuan bertahan hidup atau survival objektif. 2. Tujuan laba profit objektif. Nomor 3,
tujuan pertumbuhan grup objektif. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara itu, keinginan adalah suatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkan maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Contoh dari kebutuhan adalah pakaian, obat saat kaki, rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk perjalanan, dan HP untuk berkomunikasi. Contoh keinginan adalah reaksi, membeli barang mewah, mengkoleksi barang, pergi untuk sekedar hobi. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan atau uses and gratification. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan dapat dilihat sebagai kecenderungan yang lebih luas dari pihak media untuk memberikan kepuasan kepada klayaknya. Model ini merupakan penggeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan komunikan. Model ini juga menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani kalayaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.